Coba wujud roh yang Anda maksud itu seperti apa wujudnya? Itu pertama. Kedua, coba Anda tunjukkan dalil di Al-Quran ataupun hadis yang menerangkan bahwa Allah itu wujudnya zat. Saya tunggu ya. Ya, saya tunggu. Mudah-mudahan Anda bisa saya terapi hari ini. Silakan. Itulah yang membedakan, ya. Jadi perbuatan baik itu tidak bisa menghapus dosa, hanya menutupi dosa tetap ada. Maka itu ketika Adam jatuh dalam dosa, seharusnya dia sudah bertobat. Tapi kenapa Allah itu menutupi auratnya dengan kulit binatang? Itu menggambarkan ada binatang yang tercurah darahnya untuk menghapus dosa Adam tadi. Tapi semua itu sementara. Ya, Nabi Nuh mempersembahkan korban binatang, Musa mempersembahkan korban binatang. Ya, hanya Yesus satu-satunya Nabi yang tidak pernah mempersembahkan korban binatang, tapi dirinya sekali untuk selamanya. Dan itu sifatnya kekal. Karena manusia yang dosa, maka itu adalah manusia yang suci, yang bisa menebus dosa manusia, bukan binatang. Binatang hanya gambaran, binatang hanya sementara. Pak Christian, hanya ajaran pagan ya, yang mengkorbankan manusia sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Itu hanya ajaran setan itu, Pak. Seluruh para nabi itu tidak pernah mengajarkan berkorban dengan darah manusia. Ya, pasti selamanya menggunakan darah hewan. Mesbah Tuhan atau bait suci itu tidak bisa dengan darah manusia. Dan setiap korban yang dipersembahkan untuk Tuhan itu senantiasa selalu dilakukan di altar, di bait suci. Bukan di gunung atau di bukit, bukan. Itu ajaran pagan itu yang seperti itu. Maka Bapak jangan bangga dulu karena Bapak mengimani konsep pagan Yunani, pagan Romawi, di mana Tuhan datang, dewa datang dalam rupa manusia, kemudian dibunuh untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran jahiliyah itu, Pak. Karena Yesus mengajarkan bertaubat, dan bertaubat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukan dengan darahnya dia, bukan dengan membunuh manusia seperti membunuh Yesus, tidak. Yesus mengajarkan berdoa, Yesus mengajarkan mengasihi Allah, Yesus mengajarkan mengasihi dirinya. Dengan cara apa? Taat kepada perintah-perintahnya. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan mengikuti perkataanku, engkau akan mencontoh perlakuanku. Nah, kok jadi Yesus dibunuh untuk menebus dosa? Itu ajaran dari mana? Ya, jadi ajaran yang Bapak ajarkan itu bukan ajaran penghapusan dosa waris, tetapi pengajaran bohong waris. Itu harus Anda pahami dengan baik. Betul. Sang pecundang itu harus mengatakan yang kotor-kotor. Ya, sang pecundang itu tidak bisa salah. Sang pecundang hanya mengolok-olok. Sang pecundang itu hanya asumsi liar. Itulah sang pecundang, itulah kamu. Nggak apa-apa, Pak, disebut pecundang. Yang penting jangan disebut antikristus. Ya, karena antikristus itu tempatnya di neraka. Siapa antikristus itu? Mereka yang tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia, tetapi malah mengimani Yesus datang sebagai Tuhan. Nah, itulah antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, jadi Bapak harus banyak belajar. Bapak harus mengakui Yesus itu manusia, baru dianggap sebagai orang yang benar. Kalau mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, itu sama halnya Anda dengan ajaran pagan Yunani Romawi, menganggap sang dewa datang dalam rupa manusia.
lalu dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa manusia. Ya, Bapak harus sadar itu. Benar itu Bang, karena satu hal mempengaruhi hal yang lain. Paulus itu 100% rasul palsu. Karena apa? Latar belakangnya seorang penjahat. Kalau dirunut dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad SAW, itu tidak ada latar belakangnya seorang penjahat. Karena Rasul itu membawa umat, jadi contoh. Baik dia dari kecil sampai dia meninggal itu contoh hidup. Dari makan, minum, cara berjalan itu contoh. Kalau Paulus itu kan Rasul palsu 100% Bang. Otomatis wajar aja dia nilai dosa itu sudah nggak ada lagi dalam ajaran Kristen itu. Tuhan sendiri disuruh bertanggung jawab atas nilai perintah dan larangannya itu. Menumbalkan manusia itu kan ajaran-ajaran yang nggak ada untungnya sama sekali itu. Benar Bang, seandainya mereka ini menggunakan akal sehat, Yesus kan berpesan kepada murid yang asli, waspadalah jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Tanda-tandanya orang ini akan datang membawa namaku, dan dia akan berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Maka kata Yesus, jangan engkau percaya. Nah mereka justru mempercayai Paulus ketika dia ke Damsik. Kemudian Paulus mengarang cerita bertemu dengan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu dongeng semuanya sebenarnya Bang. Tapi ya teman-teman Kristen itu kan tidak gunakan akal sehat, yang penting imani saja. Jadi Islam itu kan manusia bodoh. Cara tidurnya harus diajari, beri contoh dari si Muhammad. Cara makannya. Kalau umatnya Yesus Kristus, cara tidur, cara makan tidak diajarin, otomatis tahu, menjaga kesehatan tahu, menjaga kebersihan tahu, tanpa diajari. Bersih, beda dengan Islam, harus diajari bersih, cuci tangan harus diajari. Semua diajari, mulai dari berak sampai kencing, semua diajari. Karena tidak punya otak. Kalau orang umatnya Tuhan Yesus Kristus, dia punya otak, tanpa diajari tahu sendiri, begitu. Jadi Paulus itu bukan panutan, bukan teladan. Ya, Yesus yang teladan. Teladan dibilang apa? Dibilang apa? Bukan di bidang kebersihan, bukan di bidang kencing berak, tidak. Teladan di dalam bidang apa? Moral, kelakuan, melakukan 10 perintah Tuhan, itu teladan. Kalau masalah pakai celana, pakai baju, cuci tangan, wah, nggak usah diajarin, tahu sendiri. Di dalam pengajaran manusia yang kemudian dituhankan oleh Tuan Lamsen, ya dia jelas mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dia katakan dan akan ia beritahukan kepadamu. Nah itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Jika kemudian Tuan Lamsen mengatakan kami bodoh, ya justru kata itu berbalik kepada Tuan Lamsen. Sebodoh-bodohnya monyet, tidak ada monyet menyembah monyet. Tuhan sudah dikasih akal, kok nyembah kepada manusia? Siapa yang bodoh, siapa yang jahil di sini, Tuan Lamsen? Yesus memberikan teori, bahkan mempraktekkannya, seperti apa seharusnya manusia itu bertuhan, seperti apa seharusnya manusia itu beribadah. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan itu, tidak mengikuti itu. Berarti Tuhan bukan pengikut Yesus. Lalu kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24, ya, Allah itu adalah gaib. Allah itu adalah batin. Dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya di dalam batin dan kebenaran. Maksudnya di dalam roh, keikhlasan. Menyembah dengan ikhlas. Dan yang dimaksud dengan kebenaran adalah memiliki tata cara ibadah
yang mana tata cara itu adalah merupakan hukum-hukum dari Tuhan. Bagaimana berdiri, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana berjalan, bagaimana duduk, bagaimana bicara, bagaimana berlaku terhadap sesama manusia, berlaku terhadap Tuhan dan seterusnya. Itulah kebenaran. Jadi tidak asal-asal. Ibadah minggu, ibadah keluar-keluar nyanyi di gereja. Siapa yang perintahkan? Siapa yang ngajarin? Kebenaran apa yang Anda jadikan sebagai acuan? Sementara itu tidak ada dasarnya. Menyembah kepada Yesus ada dasarnya? Tidak ada. Berarti tidak benar. Menyembah dalam kebenaran itu adalah menyembah dalam seluruh aspek prosesi penyembahan itu memiliki dasar pijakan hukum. Ya, begitu Tuan Lamsen. Kalau Anda bukan orang jahil alias orang bodoh, maka Anda akan paham apa yang saya sampaikan. Oh enggak, itu beda. Itu khusus di umat Muhammad saja, umat Islam saja. Kalau Kristen tidak. Otak orang Kristen itu pintar-pintar, pengikut Yesus itu pintar-pintar. Ya? Tahu kok dia tuh, ada kitabnya kok. Yesus itu tugasnya bukan untuk memberitahukan, hanya memberi contoh saja. Karena sudah tahu kok, tercatat di kitab suci semua 10 perintah Tuhan itu. Tahu, cuma banyak melanggar itu saja. Tidak perlu diajarin lagi. Umatnya Yesus itu pintar, tercatat kok. Oh iya, di sisi lain memang orang Kristen itu di sisi lain memang cerdas-cerdas, pintar-pintar. Kalau mereka itu tidak cerdas, maka tidak mungkin mereka mampu menjadikan manusia menjadi Tuhan. Allah sudah menerangkan, Akulah Tuhan Allahmu. Ya, Akulah Tuhan Allahmu. Siapa dia? Dialah esensi yang berfirman kepada Abraham, Musa, Ishak dan Yakub. Tapi itu bukan Yesus. Tetapi saking pintarnya orang Kristen merubah itu menjadi Yesus. Saking cerdasnya itu. Lalu dikatakan jangan ada sembahan lain, jangan ada Allah lain di hadapanku. Orang Kristen dengan cerdasnya membuat anak Maria yang adalah manusia menjadi Allah lain di sisi daripada Allah yang maha tinggi lagi maha kudus atau maha suci. Kristen itu pintar. Lalu dikatakan perintahnya jangan membuat patung apapun. Saking pintarnya Kristen, setiap gereja ada patungnya. Dan dia katakan itu adalah patung daripada Tuhan. Padahal di dalam kitab Yesaya dikatakan siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa apapun. Dalam rupa patung, lalu kemudian menuangkannya kepada pahatan dan lain sebagainya. Kata Allah di dalam ayat 11, mereka semua akan kebuat malu. Tapi karena kecerdasan orang Kristen, kepintaran orang Kristen, bikin patung dan diplesetkan segala macam asumsi dan halusinasi terhadap pembenaran itu. Lalu dikatakan lagi, jangan sembarangan menyebut nama Tuhanmu. Saking cerdasnya orang Kristen, saking pintarnya orang Kristen, dikatakan bahwa jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Orang Kristen menyebutnya dengan nama Yesus, dengan nama anak, dengan nama Mesias, dengan nama Yahweh, dan seterusnya. Orang Kristen itu cerdas. Memang, itu diakui. Lalu dikatakan lagi perintahnya, kuduskanlah hari Sabat. Orang Kristen mana ada kuduskan hari Sabat? Ada yang beribadah hari Sabtu, tapi tetap aja mereka bekerja, tetap aja mereka melakukan hal-hal sifatnya duniawi. Belum lagi yang beribadah hari Minggu. Padahal perintahnya kuduskanlah hari Sabat. Maksudnya, jangan kamu melakukan sebuah perbuatan yang kaitannya tidak ada hubungannya dengan penyembahan, prosesi ibadah kepada Tuhan. Tapi mereka anggap itu adalah hal yang sepele, karena mereka cerdas. Lalu kemudian dikatakan, hormatilah ayahmu dan juga hormatilah ibumu. Orang Kristen itu cerdas. Mereka pintar-pintar. Sehingga ketika diperhadapkan dengan dalil yang ada di dalam kitabnya Lukas 14 ayat 16, dikatakan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menjadi muridku kalau dia tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya. Saking cerdasnya orang Kristen ini. Ya, cerdas memang. Lalu kemudian diperintahkan jangan membunuh. Tapi apa yang kemudian dipertontonkan oleh orang Kristen? Mereka cerdas, melegalkan pembunuhan, tapi tidak mengatasnamakan agama, mengatasnamakan penjajahan, mengatasnamakan politik, mengatasnamakan penguasaan wilayah dan seterusnya.
Lalu kemudian orang Kristen itu diperintah di dalam kitabnya para nabi jangan berzina. Saking cerdasnya orang Kristen itu bikin gospel gay, menikahkan sesama jenis di gereja, bahkan ada yang menikah dengan hewan, binatang, ada yang ibadah dalam keadaan telanjang dan seterusnya. Orang Kristen itu cerdas, Pak Lamsen. Tapi sayang, semua kecerdasan itu berlandaskan atas kecil kelicikan. Dalam kelicikanku, aku jerat kalian dengan tipu daya. Iya, ajaran Kristen saya tinggalkanlah. Saya tidak mau ikut ajaran Kristen. Saya mengikuti ajaran Alkitab. Saya tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu belum terbukti bahwa itu firman Tuhan. Saya belum yakin itu firman Tuhan karena saya percaya kepada Muhammad yang menjadi saksi dan melihat siapa yang datang mendatangi dia di Gua Hira itu. Muhammad berkata ketakutan kok, lalu dia tatap sama istrinya bilang itu tidak mungkin jin, tidak mungkin setan. Jadi lebih benar, lebih percaya saya kepada Muhammad. Dia pikir itu jin, dia pikir itu setan. Maka dibantah oleh istrinya. Istrinya kan nggak lihat, Muhammad melihat dan merasakan. Dia alami sendiri sama Muhammad. Istrinya tahu dari mana itu bukan jin. Jadi saya masih sanksi itu. Saya lebih percaya kepada Muhammad daripada istrinya. Nah, inilah kecerdasan yang Anda maksud. Orang Kristen itu cerdas. Ketakutan Rasulullah Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril itu wajar. Yesus yang adalah Tuhan aja ketakutannya sampai keringat seperti bintik-bintik darah. Itulah kecerdasannya Pak Lamsen, Tuan Lamsen. Lalu kemudian coba Anda baca kitab Anda. Bagaimana Zakaria, bagaimana Yusuf, bagaimana Elizabeth. Ya, semua yang didatangi oleh malaikat pasti ketakutan. Semua, termasuk Tuhan yang Anda sembah, yaitu manusia bernama Yesus. Ketakutan semuanya. Jadi apa yang terjadi pada diri Rasul Muhammad SAW itu manusiawi. Yang tidak rasional itu adalah Tuhan, yang lupa kodratnya Tuhan, kalau dirinya Tuhan sampai dia takut kepada malaikat. Itu namanya Tuhan lebay. Ya. Jadi kecerdasan yang Anda maksud ya ini. Kecerdasan yang standar jahiliyah. Begitu Tuan Lamsen. Yang mengatakan Tuhan nggak sukses itu kan kamu, ya. Kamu kan asumsi liar. Yang kamu katakan nggak sukses itu yang apa? Coba sebutkan dulu. Ya, Tuhan yang kau sembah itu bernama Yesus, gagal dia. Dia Tuhan, diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Gagal, dia tidak mampu, dia tidak sanggup. Ya, apa buktinya? Sampai hari ini, di tempat dia lahir, di tempat dia besar, di tempat dia mengajar, di tempat dia mati kembali menurut iman kalian, itu tidak diimani seperti iman kalian. Coba. Sampai hari ini di tempat kelahirannya dia tidak ada tempat yang bisa dijadikan sebagai basis pengikutnya Yesus. Sebagaimana misi kedatangannya. Malah yang ada kemudian adalah gelombang kekristenan yang mengaku pengikut itu datangnya dari Eropa. Berarti dia gagal. Dia gagal menjadikan Bani Israel menjadi pengikutnya. Sebagai Tuhan harusnya dia malu. Muhammad, Jul, kamu itu menggunakan tulisan Yohanes. Sepertinya kamu yakin benar bahwa tulisan Yohanes itu betul-betul kamu yakin benar itu. Hebat kamu itu. Mengajarkan ajaran Yohanes padahal tidak percaya kepada tulisan Yohanes. Bingung saya lihat kamu, Jul. Jangan salah Tuan Lamsen, katanya Anda cerdas. Daripada saya percaya ajaran mimbar gereja, mending saya percaya catatan-catatan orang yang meskipun tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi paling tidak dia pernah melakukan penyelidikan. Tapi yang pasti itu bukan firman Tuhan, tetapi cuma tulisan mereka yang menceritakan tentang Nabi Allah bernama Isa bersama dengan pengajarannya dan juga murid-muridnya yang asli. Dia orang ketiga Yohanes itu yang menceritakan berdasarkan hasil penyelidikannya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus, muridnya dan juga kitab sucinya, maksudnya ajarannya.
Apakah masih ada unsur kebenaran? Sangat boleh jadi. Tetapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Dibandingkan mempercayai mimbar gereja, lebih baik mempercayai apa yang diajarkan oleh orang-orang yang hidup pada abad kedua, abad ketiga tentang Yesus. Nah, kalau saya menggunakan Al-Quran, Bapak tidak mungkin mengimaninya, kan? Tidak mungkin, kan? Nah, sangat lucu ketika kitab yang Anda imani, saya ajarkan kepada Anda juga tolak. Itu namanya cerdas. Itu namanya cerdas. Cerdas di dalam membodohi diri sendiri maksudnya. Betul, Allah itu tidak mungkin terlihat. Ya, karena jangankan melihat Allah, melihat ciptaan Allah aja kita nggak kuat. Coba lihat matahari langsung, nggak kuat. Apalagi melihat kemuliaan Allah, bisa buta. Ya, maka itu Allah yang tidak terjangkau manusia itu menyatakan dirinya dalam wujud manusia daging yang bisa dilihat. Maka itu salah satu murid gaya Yesus itu bertanya, ya, Yesus, coba tunjukkan Allah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup. Yesus berkata, bagaimana kamu ini? Kamu sudah bersama aku berapa tahun masih tanya Bapa? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Maka itu Yesus itu sang firman Allah yang menjadi manusia, ya, menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan. Itulah Yesus yang menyatakan dirinya, ya. Nah, jika Anda sadar itu, maka jangan pernah membual Yesus itu adalah sang pencipta itu. Yesus itu manusia, dia adalah ciptaan, murni dia adalah makhluk. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Tapi Kristen karena kecerdasannya, karena kelicikannya, mencoba untuk mengakal-akali. Ya, karena yang tidak maha terlihat ini, supaya dia terlihat, maka dia harus mengambil rupa makhluk bernama Yesus. Itu ajaran pagan, ajaran Yunani. Ya, itu yang perlu saudara Kristian pahami dengan baik. Kalau Anda sudah sadar bahwa sang pencipta itu tidak bisa dilihat, lalu lihat apa konteks daripada pengajaran Yesus. Bapa yang telah mengutus aku, kamu tidak mampu, tidak dapat, tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak akan pernah bisa kamu dengarkan. Ini ajaran siapa? Ajaran Yesus. Percayalah kepada ajaran Yesus. Yesus itu Tuhan menurut Anda? Tidak. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai. Tuhan itu maha berkuasa. Yesus tidak ada kuasa. Diberi kepercayaan untuk menunjukkan mukjizat-mukjizat, ya, agar Bani Israel percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Bukan agar Israel itu percaya kalau dirinya itu adalah sang Tuhan itu sendiri. Jadi Anda harus banyak belajar, ya. Anda harus banyak belajar. Jul, jangan ngomonglah Jul. Kamu tidak kenal siapa Yesus itu. Tidak tahu kamu itu. Saya tidak pernah menuhankan Yesus. Dia memang Tuhan dari tidak berawal sampai tidak berakhir. Dia adalah Tuhan. Jangan ngomonglah. Jul, jangan ngomonglah Jul. Kamu tidak kenal siapa Yesus itu. Tidak tahu kamu itu. Saya tidak pernah menuhankan Yesus. Dia memang Tuhan dari tidak berawal sampai tidak berakhir. Dia adalah Tuhan. Jangan ngomonglah. Siapa bilang saya tidak kenal Yesus? Yesus itu adalah manusia, utusan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Dia adalah manusia yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Lalu kemudian Tuhan langsung mengatakan dia Tuhan. Tuhan dari Hong Kong. Ya. Yesus itu manusia kok dibilang Tuhan. Dari mana ke mana Tuhan itu bisa berubah menjadi manusia? Itu Tuhan apaan? Kalau ada sembahan berubah menjadi manusia,
itu hanya ada di konsep pagan Yunani Romawi. Ya, tapi karena memang Kristen itu kan bukan pengikut Yesus, Tuan Onsen.